Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Harapannya setelah selesai nonton video ini ada manfaat yang dapat dipetik. Nah, jadi di video kali ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu sih. Kalau kedatangan tamu kan jadi podcast ya. Oke, jadi kita ada pertanyaan dari salah satu teman-teman kita seperti ini. Ops, bukan pertanyaan tapi lebih tepatnya request ya. Yung buat RD reksadana ya. Reksadana saham yang bagus apa sekarang? Tepok. Oke, sip. Jadi di video kali ini kita akan bersama sharing melihat reksadana saham apa yang bagus sekarang. Nah, oke, jadi bisa disiapin dulu kopi, tehnya, snack, mungkin peralatan tulis, tapi peralatan perang saya rasa masih belum perlu. Nah, sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya mau kasih tahu dulu kalau di video ini saya nggak ada maksud untuk menyuruh beli, menyuruh jual, pom-pom dan sebagainya terhadap suatu aset investasi. Dan pastikan karena di video ini kita ngomongin reksadana saham, harapannya yang nonton video ini sudah memiliki profil resiko yang tinggi ya teman-teman ya. Sabuk pengamannya kenceng dan kuat. Bagi yang nggak sanggup, nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Oke teman-teman, jadi kita langsung lanjut saja videonya. Ya, seperti biasa saya akan tampilkan layar bibit saya di sini ya teman-teman ya, sudah muncul. Nah, biasanya kan kita update portofolio dulu ya teman-teman ya. Keseluruhan portofolio saya ini plus 8,33%. Nah, di sini ada reksadana yang di portofolio anak, ini ada reksadana pasar uang dan ada lainnya. Nih, yang kemarin nanyain, Yung ada reksadana campuran nggak di portofolionya? Ah, ketahuan dia jarang nonton videonya. Ada yang namanya si Jarvis, sekarang plus 2,21% ya. Lain kali sering-sering mampir ke sini ya, kalau bisa bawa teh, bawa kopi. Nah, lanjut lagi untuk portofolio dana pensiun. Untuk portofolio dana pensiun ada 3 reksadana, pasar uang, obligasi, dan saham. Tapi belakangan ini saya hanya investasi di reksadana, obligasi, dan saham. Oke, jadi kita update saja. Mau lihat pasar uang boleh, nggak masalah karena rata-rata sudah plus ya teman-teman ya, bisa dilihat. Oke, lanjut lagi. Kemudian untuk obligasi masih plus juga 5% dan 1,9%-an. Lanjut ke reksadana saham, nah plus 15% dan plus 14%. Mungkin yang maksud dari Hyung Cisyanto Putra, mohon maaf kalau salah sebut ya, Hyung Putra aja ya. Nah, oke. Kok bisa reksadana saham plus? Walaupun katanya kemarin-kemarin market lagi nggak bagus, inflasi tinggi, perang, dan sebagainya. Namun reksadana performa saya masih tetap hijau atau plus. Boleh dicek di video-video sebelumnya. Oke teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke pokok materi. Ini pelajaran semester 7, SKS-nya 21. Pingsan nontar. Oke, lanjut lagi. Kita lihat di reksadana saham. Nah, untuk saya meluruskan terlebih dahulu yang sebelumnya bengkok. Nggak bengkok sih. Tapi ingin memberikan suatu pandangan ya teman-teman ya. Yang namanya reksadana saham kan ditanya tuh. Untuk reksadana saham yang bagus sekarang apa? Nah, di sini untuk reksadana saham sebenarnya itu jangka waktunya panjang. Jadi, ini kan saya udah klik ya reksadana saham. Jadi kalau hanya sekilas kita melihat seperti Sukor Invest Equity Fund nih, 1 year return-nya 31,5% ya teman-teman ya. Secara logikanya teman-teman bahwa ini wah Sukor Invest Equity Fund ini bagus ya, seperti itu ya. Kan ya ini plus 31%, yang lain nggak sampai kan tuh. Benar nggak? Ini saya scroll. Nggak sampai kan? Dia yang paling tinggi. Namun apakah yang dia paling bagus? Nah, ini masih menjadi suatu misteri. Misterinya nanti terungkap di episode 3 mungkin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Fokus lagi ya teman-teman ya. Jadi kenapa kata sekarang itu agak sedikit berbahaya? Pertama, karena reksadana saham ini jangka waktunya panjang. Jadi jangan berfokus hari ini beli, besok atau lusa kita udah bisa jual cuan ya. Jangan seperti itu. Investasi reksadana saham setidaknya kita tujuan atau jangka waktunya itu di atas 5 tahun. Kenapa? Alasannya coba lihat di video-video sebelumnya. Ketika reksadana saham saya minus, apa yang saya lakukan? Nangis? Ya, mungkin. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi balik lagi ya yang kata dari sekarang tadi ya di pertanyaannya teman-teman, ada catatkan pertanyaannya ya. Menurut saya agak lebih bahaya, tapi ini juga diperlukan. Nah, di sini makin bingung kan ya, nanti saya jelaskan pelan-pelan ya. Kalau makin bingung ya kita sama-sama bingung aja. Ini teman-teman, kita ambil contoh di Sukor Invest Equity Fund ini ya teman-teman ya. Ini plus 31,5% per tahunnya.
Alangkah baiknya teman-teman kalau ada waktu luang atau apa ingin melihat reksadana saham kan, ingin investasi, coba teman-teman lihat jangka waktu yang paling jauh. Di sini ada 10 tahun. Kita klik aja 10 tahun ataupun yang all semua. Nah, tips yang dapat saya berikan kepada teman-teman, reksadana saham yang bagus, tapi jangan bilang sekarang ya, karena kita mainannya kan jangka waktu investasinya kan jauh ya teman-teman ya. Jadi kita lihat jangka waktu yang paling jauh. Ini equity fund ini ini agak kecil ya. Dari anggap saja ini 2013 ya. Soalnya saya mau nge-scroll kayak gini nih. Saya mau nge-scroll kayak gini agak susah nih teman-teman tuh. Atau kan kegeser lagi kan. Nah, anggap aja 2012 sekitaran situ ya. Berarti dari 2012 sampai 2022 ini dia lihat tuh grafiknya ya. Mencatatkan kenaikan yang cukup baik. Bisa dibilang sangat baik. Jangan cukup lagi deh ya. Yung itu jebol. Iya, ini kemarin corona punya, benar kan? Maret 2020 itu semua aset investasi mengalami penurunan yang sangat drastis. Oke. Jadi pertama kita lihat dulu grafik all-nya dulu untuk keseluruhan jangka panjangnya. Ini reksadana udah berselancar berapa lama ya teman-teman ya. Di sini kita ada gambaran. Oh, rupanya kalau saya investasi ya, kalau kinerjanya masih dipertahankan, masih sama, saya berpotensi cuan beberapa tahun kemudian ya. Bisa 5, bisa 6, bisa 10. Tapi kita harus tahu dulu track recordnya bagus dulu. Nah, jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi, apakah reksadana saham yang apa yang bagus sekarang? Sekarang kita juga harus lihat ya. Ini ibaratkan dianalogikan seperti ini teman-teman. Saya paling suka analogi yang namanya tempat makan. Teman-teman ada nggak di daerah teman-teman ya? Kalau ada komen yang di bawah langsung komen aja. Itu misalnya dia jual nasi bungkus ya. Awal-awal dia rame banget ya teman-teman ya. Tapi setelah beberapa bulan, beberapa tahun dia jadi sepi. Nah, kenapa sepi? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, ataupun ada kasus yang kebalikannya. Pertama kali buka dia sepi banget ya. Yang datangin ya paling cuman orang nasi ya, sepi banget. Tapi setelah beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, boom, dia jadi ramai. Pernah nggak? Nah, ada nggak tempat makan yang kayak gitu? Coba teman-teman tulis komen di bawah. Kalau ada yang enaknya apa, nanti kirimin ke alamat saya. Saya juga mau coba. Jadi dari analogi tersebut ya teman-teman, kita masih ngomongin analogi soal tempat makan tadi ya. Kita case pertama, yang pertama kali enak mungkin ya. Nah, di sini yang dikatakan sekarang ya. Jadi pertama kali kita investasi, dia naik terus kenceng ya teman-teman ya. Namun mungkin ya teman-teman ya, setelah berjalannya waktu dan sebagainya, kita nggak tahu adanya faktor eksternal maupun internal. Si tempat makan itu mungkin ganti chef, ganti menu, ataupun ganti karyawan yang menurut orang skema pelayanannya nggak enak, masakannya jadi kurang ya, jadi nggak selera lagi, nggak cocok sesuai selera, seperti itu ya mungkin ya teman-teman ya. Begitu pula dengan reksadana saham ya, bisa aja performa dia setahun belakangan itu sangat perform bagus ya. Contohnya misalnya nih, teman-teman coba cek ketika dia ada di masa-masa pandemi corona ini kan dropnya dalam banget ya. Tapi ketika dia coba cek deh dari tahun 2020 sampai 2021 itu performa reksadana saham yang ajib-ajib banget. Itu bakal returnnya gila-gilaan. Nah, apakah itu bisa menjadikan acuan? Bisa iya, bisa tidak. Makin bingung kan? Nah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita melihat jangka panjangnya seperti itu. Nah, itu tempat makannya dari dulu sepi, sekarang dia makin ramai. Kenapa ya? Oh, dia rombak, dia renovasi, tempatnya makin nyaman, yang masak juga ganti ya. Mungkin kemarin masak nasi goreng, sekarang jadi nasi rebus. Begitu teman-teman, jadi peminatnya makin banyak, menunya unik-unik. Nah, itu teman-teman, saingan-saingannya pada kalah. Sama juga dengan reksadana, kita nggak bisa bilang sekarangnya bagus, selamanya bagus, nggak bisa. Jadi alangkah baiknya kita tetap pantau. Nggak setiap detik juga kita muter-muter, scroll kayak gitu, nggak juga. Reksadana keunggulannya ada manajer investasi yang mengelola investasi kita. Ya, jadi seenggak-enggaknya ya teman-teman, kalau saya pribadi sebulan sekali seenggaknya saya cek ketika saya mau top up. Saya lihat performanya bagaimana. Seperti itu teman-teman. Oke, balik lagi ya teman-teman ya. Dan jadi, apakah kata sekarang itu yang tadi ya? Apakah memang harus dihilangkan, Hyung? Enggak juga. Kenapa? Kita harus lihat juga performa dia 1 tahunnya, jangka pendeknya. Kenapa?
Bisa aja seperti yang tadi restoran tadi kan, dia dulunya nggak enak, sekarang tiba-tiba jadi enak. Mungkin strategi mereka baru, jadi bisa jadi ya teman-teman ya. Itu dia ada perombakan strategi investasi dan lainnya, sehingga performa 1 tahun belakangnya yang jadi baik, meningkat secara drastis. Itu bisa kita pantau juga. Ya teman-teman ya. Jadi analisa terhadap suatu reksadana itu sederhana, simple, tapi ya fleksibel seperti itu. Nganggap nggak maksud saya teman-teman ya? Kita harus ngelihat jangka panjangnya juga ngelihat jangka pendeknya. Kenapa? Karena kita investasinya itu long term ya teman-teman. Sangat panjang seperti itu. Jadi kita lihat misalnya contoh Sukor Invest Equity Fund. 1 tahun belakangan ini performnya 31,50%. Berarti oke dong. Tuh oke. Kita coba tarik agak jauh ya. 3 tahun. Bagaimana? 3 tahunnya plus 26,73%. Oke nggak? Oke, masih oke. Kenapa? Karena 3 tahun dia masih perform. Bayangin kalau kita DCA rutin ya. Ini ada yang anjlok sekali, kita tetap DCA, bakal cuan. Kenapa? Ya karena dia naik turun dulu dan arahnya grafiknya ke atas. Kalau arahnya grafiknya ke bawah, kita DCA, kita bakal rugi. Ya, jadi perhatikan juga pergerakan dari NAV-nya, perkembangan dari reksadananya. Yang masih agak pusing, bingung, minum air dulu, nggak apa-apa, saya tungguin 10 detik, udah. Oke, kita lanjut lagi. Baru kita ke 5 tahunnya, baru ke 10 tahunnya. Lihat performanya, lihat performa 5 tahunnya 54%. Makin gila nggak? Ini bisa direkomendasikan sebagai salah satu reksadana saham yang bagus, yang top. Ya, tapi ingat ya, disclaimer analisa ini kan contoh di video ini. Ya. Yung, apakah hanya dari lihat grafiknya dan segala macam? Nah, di sini saya juga memilih tolak ukur yang lain. Tolak ukur, kalau masuk angin itu tolak angin. Nggak di-endorse sih. Kita lanjut ke scroll agak bawah ya teman-teman ya. Di bawah sini, ya ini teman-teman yang misalnya udah lebih luang, bisa dicek juga top holdingnya ini, saham-sahamnya mereka pilih. Teman-teman mungkin bisa bongkar-bongkar laporan keuangannya, bisa untuk analisa fundamentalnya, analisa teknikalnya, karena itu bakal bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan lebih ke sederhana dan lebih dasar kuda-kudanya dulu, seperti itu teman-teman. Di sini kita ada yang namanya Fund Fact Sheet. Klik teman-teman, klik aja, klik lagi. Oke, dia akan mengarahkan ke Fund Fact Sheet. Oke, download. Oke, selesai dan kita buka di sini. Oke, ini adalah Fund Fact Sheet-nya teman-teman ya. Di sini apa yang kita lihat? Kita lihat nggak ada cewek. Ya jelas ini bukan ya kasih ya, apa tuh yang Tinder, bukan. Mohon maaf jadi ngeracau nih ya. Jadi relax dulu ya teman-teman ya, supaya nggak pusing-pusing mumet-mumet amat. Di sini kita nggak usah lihat tulisan yang terlalu panjang ini ya teman-teman ya. Tolak ukur yang di sini ingin saya katakan, teman-teman cukup ngezoom di bagian sini, yaitu adalah performa reksadana dibandingkan dari IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, rata-rata pergerakan saham secara keseluruhan. Saya paling senangnya, paling demennya reksadana yang performnya selalu di atas IHSG. Reksadana ini termasuk salah satunya, tapi saya nggak ada ya karena saya sudah ada sepupunya. Dilihat kan tadi kan, apa nggak beli ini ya kemarin ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Seperti yang analogi tempat makan tadi, awal-awalnya mungkin sepi apa segala macam. Tuh lihat, awal-awalnya performa dari reksadana ini di bawah dari IHSG. Namun setelah kita lihat di 2016 ini, Februari mungkin dekat November, ini sekitar Agustus September, dia sudah mulai perform di atas IHSG. Di sini nih kata kuncinya, di sini nih ketelitian kita. Ya, kita lihat, adanya gerak-gerik mencurigakan, dia makin ganas, dia makin hebat. Dan berakhir dengan performa yang terus berada di atas IHSG sampai sekarang. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari awal sampai akhir ya teman-teman, itu adalah beberapa tips untuk melihat reksadana saham mana yang bagus. Teman-teman boleh terapkan ya. Dari kita lihat pergerakan NAV-nya dari tahun ke tahun, dan kemudian kita lihat dari Fund Fact Sheet-nya juga ya teman-teman ya. Lihat performanya ketimbang IHSG. Apakah mungkin misalnya teman-teman menemukan reksadana yang performnya di bawah IHSG? Kan tujuan investasi kita kan cuan ya, nggak ada yang mau tujuan investasinya loss kan, nggak mungkin kan. Ya mohon maaf, kita harus mencari yang lebih better, yang lebih bagus, yang lebih baik. Sehingga dana yang kita investasikan tumbuh dan berkembang. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, saya harap video ini dapat menjawab request dari siapa tadi?
Kristiando Putra Hyung ya. Saya harap yang bersangkutan Hyung juga nonton video ini dan memberikan wawasan tips-tips untuk memilih reksadana saham yang bagus. Tapi ingat, jangan hanya lihat performanya sekarang, tapi kita lihat lebih dengan teropong lebih jauh. Nah, setelah lihat, oke, oh ini perkembangannya dia sudah 20 tahun di reksadana. Dia growth-nya bagus dan ini dia performanya belakangan sampai 15 tahun belakang sudah di atas IHSG. Saya oke dengan reksadana ini, saya tetap invest. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bingung, masih punya pertanyaan mungkin, ataupun request seperti tadi, teman-teman boleh drop komen di bawah, teman-teman. Oke? Dan apabila teman-teman udah kepengen investasi reksadana, teman-teman boleh download juga aplikasi Bibit di Play Store maupun di App Store, ya, teman-teman. Dan jangan lupa masukin kode referral RCashback supaya dapat cashback 25.000. Seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, cek.